dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada rapat siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Rifkon Baihaqi selaku pimpinan, dan yang saya hormati Ibu Manajer Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Rifkon Baihaqi, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjut dengan pembahasan inti dan tanya jawab, serta yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Bapak Rifkon Baihaqi, kami persilahkan untuk memberikan pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya omset perusahaan selama 1 minggu terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Pada Ibu Reva, saya persilahkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama minggu terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebagai besar 40% dari minggu sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Pada Ibu Fitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan 1 minggu ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, karena penyebabnya karena tingkat penjualan kita minggu lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita sampai saat ini masih terselamatkan. Kalau begitu, terima kasih atas penjelasannya Ibu Fitri. Selanjutnya, dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang hampir saja akhir-akhir ini kami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi, agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya, yang terakhir dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Atas waktu yang Bapak berikan, semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah di bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih Ibu Salma atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing, dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan selama 1 minggu ini.
Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat, Pak, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun, perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Itu yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produksi kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling umum adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf Pak menyela, saya sangat sependapat dengan Ibu Zila. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaingan dengan produk pesaing. Maaf sebelumnya, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Salsa. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Salma, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit, karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Oleh itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat kita bersaing? Kita dapat memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran Ibu Fitri lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuangan yang didapat semakin sedikit? Benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dengan keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Bu Fitri. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan, sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak, kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produksi yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada bagian gudang. Bukankah begitu, Ibu Salma? Benar sekali Pak, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Reva, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak atas sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk secara
aktivitas yang perusahaan kita miliki, rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Fitri setelah ini. Baik, Pak. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat Ibu sekalian berikan. Saya cukupkan rapat ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan lancar, harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Yang pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Dan yang terakhir, mengajukan proposal kerjasama sebagai spoiler pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokus pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki, sehingga menarik minat kalian. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat sore dan selamat beristirahat.